sebagaimana yang sudah disampaikan di awal bahwa kita akan membahas metodologi dan hasil penelitian. Ini merupakan kelanjutan dari 3 web series sebelumnya. Di mana pada poin ini seperti biasa, saya tidak akan banyak terlalu membahas teori ya seperti biasa, karena memang teori-teori itu sudah banyak sekali ya referensi dan bahkan PPT tempat sudah berjibun ya di luar sana. Nah, saya akan berbicara dari sudut praktikal dan experience. Seperti biasa di webinar sebelumnya. Di sini ada yang baru sekali ngikut webinar ini atau rata-rata sudah dari awal, Mas Agus? Atau teman-teman semua? Ya, setengahnya yang sudah pada mengikuti ya Mas Anto sebelumnya. Ada juga yang baru begitu. Oke, ada yang baru ya. Oke, ada yang baru berarti nanti saya akan merecap alurnya. Tidak akan mengulangnya, merecap alurnya saja supaya teman-teman khususnya yang baru bisa lebih mudah memahami alur webinarnya kita ini. Nah, sebelum masuk ke dalam bahan seperti biasa, kalau bagi teman-teman yang sudah biasa ngikuti webinar ini, saya selalu di awal sebelum mulai itu melakukan penggalian pendapat atau respon. Nah, teman-teman yang ada di sini, saya minta tolong untuk ke www.menti.com, mohon diakses www.menti.com. Nanti di situ minta kode 879502. Kemudian answer the question. Jadi nanti teman-teman nanti akan saya bahas mengenai beberapa hasil dari yang ada di dalam itu. Tapi sebelumnya saya mohon untuk menuju di situ, kemudian jawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam menti.com tadi. Harusnya layarnya sudah seperti ini ya. Oke, layarnya udah sama dengan saya. Oke. Di kodenya tadi kelihatan nih kodenya ya. Kodenya itu adalah 879502. Jadi ada 3 pertanyaan. Nanti teman-teman di situ akan mendapatkan 3 kotak text box yang akan ditanya ya, akan dijawab, diberikan jawabannya. Pertanyaan pertama adalah item apa yang menurut kalian paling penting dalam metodologi penelitian? Silakan jawab. Oke, sumber data. Ini real time ya. Silakan. Saya kasih waktu sekitar 30-1 menit. Metode penelitian, oke. Desain penelitian, betul sekali. Sumber data masih banyak ya. Jadi yang semakin besar ini seperti word cloud ya. Jadi artinya semakin gede, artinya semakin banyak yang menjawab. Ketersediaan data, oke, saya bisa metode, sampling, desain penelitian, kemudian jenis data. Oke, masih sumber data yang pertama ya. Jadi metodologi penelitian yang paling penting adalah sumber data. Betul, desain penelitian posisi kedua, masih sumber data, ada analisis, ada baru itu permasalahan, ada variabel, oke, benar sekali. Kemudian baru 21 orang yang menjawab. Ketersediaan sumber data masih memegang faktor yang paling penting. Oke, apakah berhenti di sini? Kalau saya lihat di sini ada beberapa variasi ya. Kalau yang pertama saya lihat sumber data. Yang kedua sudah mulai bergeser yang tadi desain penelitian, ketersediaan data. Saya asumsikan masih di ranah data ya, sama-sama ranah data. Nah, yang kedua adalah desain penelitian. Terus kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian sebenarnya bervariasi ya, baik kalau saya bisa breakdown itu nanti ke metode pengumpulan data, kemudian metode pengolahan, kemudian metode analisis. Silakan bagi yang belum, masih baru 22 orang. Kemudian apalagi di sini, cakupan penelitian ya, betul, cakupan penelitian ya, cakupan penelitian ini ruang lingkup penelitian yang akan, sebenarnya ruang lingkup penelitian ini harusnya sudah dibahas di latar belakang ya, tapi di sini sangat berperan sekali dalam menentukan apa saja tahapan aktivitas yang kita lakukan di dalam penyusunan desain penelitian. Nanti metodologi penelitian kurang lebih isinya adalah seperti ini. Kemudian bergerak lagi, oke, sumber data tetap sumber data lagi, ada variabel, betul. Nah,
kita harus bisa menentukan variabel-variabel. Nah, variabel apa yang kita tentukan sebenarnya itu bisa kita dapatkan dari hasil kajian literatur yang sudah kita bahas di webinar sebelumnya. Kemudian kondef juga bisa kita peroleh pada hasil kajian literatur pada webinar sebelumnya. Model regresi, oke, itu merupakan salah satu teknik atau metode. Kemudian sampling, ya betul sekali, karena penentuan, apalagi kalau misalkan teman-teman berkecimpung di dalam data primer ya, pengumpulan data secara primary, kemudian tentu harus metode sampling, harus kita bahas dulu. Kemudian ada apa lagi di sini yang baru? Metode analisis sudah makin meningkat. Sebenarnya kalau untuk metode analisis itu sendiri nanti akan kita bahas beberapa metode analisis. Baik untuk baik untuk data yang sifatnya kualitatif atau untuk data yang sifatnya kuantitatif. Oke, 25 orang yang berpartisipasi, saya rasa sudah cukup ya. Ini saya simpulkan bahwa yang paling penting menurut teman-teman di sini adalah sumber data di dalam metodologi penelitian. Yang kedua adalah desain penelitian, dan yang ketiga adalah ketersediaan data, dan yang keempat adalah metode analisis. Sebenarnya ini merupakan satu cakupan yang stream yang saling terkaitan. Nanti akan kita bahas ketiganya. Oke, kemudian akan saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah, bagian mana dari metodologi penelitian ilmiah yang menurut kalian paling mudah untuk ditulis atau dikerjakan? Silakan. Yang paling mudah, jadi bagian dari metodologi penelitian yang sudah dibahas tadi di depan, di pertanyaan pertama yang sudah disebutin, kira-kira mana yang paling mudah untuk ditulis atau dikerjakan. Recap dari hasil, silakan ya sambil ditulis ya, ke definisi operasional. Recap dari webinar sebelumnya, saya pernah menanyakan bagian mana yang paling mudah untuk dikerjakan di dalam kerangka penulisan ilmiah. Salah satu menjawab metodologi penelitian. Nah, ini definisi operasional, jenis data, definisi variabel, paling mudah ya, jenis data, menentukan jenis data, menentukan alur penelitian, menentukan konsep dan definisi, sumber data, definisi operasional, jenis data lagi, jenis data mudah ya, paling tinggal menentukan apakah data itu kualitatif atau kuantitatif, nanti di breakdown lagi apakah kuantitatif itu apa saja, apakah datanya numerik, apakah datanya kategorikal, apakah datanya dalam bentuk scale, apakah datanya nominal, dan lain sebagainya. Kemudian sumber data, mostly berkaitan dengan data. Ada juga yang menarik di sini alur penelitiannya. Alur penelitian nanti akan bisa saya arahkan ke tahapan penelitian ya, aktivitas apa saja yang perlu dilakukan untuk dalam rangkaian kegiatan penelitian. Jenis data, sumber data, menentukan sumber data sangat mudah sekali apalagi saat ini ya, tergantung misalkan data apa yang mau kita cari. Dan referensi juga banyak, baik itu referensi data sekunder, data dari organisasi, ataupun data dari publikasi ilmiah. Jenis data, konsep dan definisi, sumber data, mostly berkaitan dengan data ya. Jadi yang paling mudah untuk ditulis atau dikerjakan adalah berkaitan data. Menentukan datanya, jenis datanya, sumber datanya, kemudian konsep dan definisi. Apakah ada jawaban yang lain dari ini? Silakan. Saya tunggu 10 detik lagi. Nah, kalau kita ingat webinar sebelumnya bahwa metodologi dan data itu merupakan biasanya satu rangkaian ya. Dan di dalam kerangka yang di webinar 1 pernah saya sampaikan bahwa metodologi dan data merupakan salah satu jurus yang harus kalian pahami supaya timeline dari 60 hari menaklukkan skripsi itu bisa diraih, bisa di-achieve. Nah, oleh karena itu memang kadang metodologi dan data itu merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, baik dalam penulisannya, dalam penulisan di skripsinya, ataupun penulisan di proposalnya, ataupun bahkan penulisan di referensi paper itu pun biasanya metodologi dan data itu berada di dalam satu section. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Kalau ini bagian mana yang paling mudah, pertanyaan selanjutnya adalah bagian mana dari metodologi penelitian ilmiah yang menurut teman-teman paling sulit untuk ditulis atau dikerjakan? Silakan. Mana yang tadi yang paling mudah sudah ya, jenis data, sumber data, dan konsep definisi. Nah, sekarang yang menurut teman-teman paling sulit untuk ditulis atau dikerjakan.
model statistik inferensia, metode analisis. Oke, ini sudah teknikal ya. Kemudian metode analisis, oke, model statistik, metode analisis, inferensia. Oh ya, bagi yang tidak tahu, mungkin nanti inferensia itu adalah yang ada decision-nya. Jadi ada pengambilan keputusan di dalamnya, pengujian hipotesis dan lain sebagainya. Kemudian metode analisis, oke, make sense. Metode analisis landasan teori, oke, karena biasanya metode, jadi gini, landasan teori maksudnya saya paham di sini, artinya adalah mencari teori yang, mencari metode yang tepat berdasarkan kajian literatur atau berdasarkan landasan teori. Betul. Nah, ingat kan pada saat webinar sebelumnya, di dalam tabel yang saya pernah sampaikan, itu salah satu komponennya itu adalah mengkaji metode-metode yang dipakai oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, dari situ kita bisa mengadopsi metode apa saja yang cocok dengan topik atau area penelitian kita. Baik itu metode pengolahannya, metode analisisnya, dan lain sebagainya. Oke, ada model statistik, ada landasan teori, metode analisis. Rata-rata metode analisis semua ya. Metode analisis. Kalau metode pengumpulan sama metode pengolahan mungkin bukan menjadi sesuatu yang sulit ya. Oke, ya banyak beberapa hal yang terkait. Oh, ada satu lagi sampel. Paling sulit ya. Memang kalau misalkan metode penarikan contoh atau sampling method itu mostly sih kalau teori metodenya sudah firm ya. Tinggal permasalahannya adalah sampling yang cocok di kita itu apa? Apakah ini agak teknis sedikit saya bicarakan, apakah penelitian kita itu cocok menggunakan probability sampling atau non-probability sampling. Pertama kan biasanya menentukan itu dulu ya. Baru kemudian kalau probability sampling, kita pakai metode sampling yang mana. Terus kalau non-probability sampling, kita bisa pakai metode yang mana. Nah, metode analisis pun sama sebenarnya. Metode analisis itu berdasarkan kira-kira nih yang cocok apa. Dan biasanya saya lebih memilih berdasarkan jenis data yang kita gunakan. Data ini, misalkan kalau metode analisis, kalau data yang kita kumpulkan adalah data kualitatif, tentu metode analisis seperti regresi juga tidak cocok karena memang datanya harus data numerik. Kalau misalkan kalau data kualitatif, misalkan menggunakan konten analisis kah atau DNA, nah dan lain sebagainya nanti akan kita bahas secara lebih detail. Nah, kemudian kalau ada lagi jawaban yang lain atau ini ya? Oke, nah even kita sudah mengetahui bahwa berbagai banyak metode analisis yang ada saat ini, biasanya kalau teman-teman di statistik itu lebih paham lagi teknikalnya ya. Ada berbagai banyak metode analisis. Kalau yang paling sederhana mulai dari analisis statistik deskriptif sampai ke inferensi dan seterusnya ya. Tentu alat ujinya juga bermacam-macam berdasarkan data yang kita olah. Oke, begitu demikian juga dengan sampel. Jadi oke, saya udah paham ya. Jadi dari hasil ini tadi item yang menurut paling penting adalah tadi sumber data ya. Sebenarnya ini satu stream yang stream yang sequence ya. Pertama tadi item yang paling mudah adalah sumber data, saya ambil yang paling besar. Dan kedua adalah desain penelitian. Itu akan kita bahas. Yang pertanyaan kedua adalah yang paling mudah, tentu terkait datanya juga. Tadi teman-teman menyebutkan bahwa yang paling mudah adalah jenis data, menentukan sumber data, konsep definisi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang paling sulit adalah metode analisis. Tentu metode analisis datanya sendiri. Berarti kita akan bicara dari dua hal, minimal dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah dari desain penelitiannya dulu, kemudian baru kita tentukan data yang mana yang cocok, dan kemudian kita tentukan metode apa saja yang perlu kita terapkan terhadap data. Jadi sebenarnya tidak hanya metode analisisnya saja. Oke, saya masuk kembali ke ini ya, ke slide-nya ya. Oke, semuanya sudah di slide ya? Sudah di slide ya semuanya? Sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tiga gambaran tadi, tiga pertanyaan tadi, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi teman-teman dan bagi kita semua, bahwa sebenarnya metodologi penelitian teman-teman itu sudah tahu. Dari mana saya bisa menyimpulkan seperti itu? Tadi, dari koleksi jawaban yang teman-teman sampaikan.
ada sumber data, ada desain, ada ketersediaan, ada metode, dan lain sebagainya. Kita akan bahas itu semua hari ini, pagi ini ya, dalam waktu kurang lebih sekitar, saya punya waktu sekitar sampai jam 10 lewat ya, nanti akan kita bahas, mudah-mudahan bisa tersampaikan semua. Nah, di dalam webinar sebelumnya, bagi teman-teman yang baru mengikuti webinar pertama ini, kita sudah ada 3 kali webinar sebelumnya. Yang webinar pertama, kita sudah mempelajari timeline 60 hari menaklukkan skripsi, kita sudah mempelajari kerangka jurus mautnya apa saja, dan kita sudah mempelajari tahapan penelitiannya itu terdiri dari apa saja. Nah, yang kedua, kita refleksikan dalam bentuk tulisan. Webinar kedua itu adalah penyusunan proposal penelitian, dan kita juga sudah melakukan bedah proposal penelitian studi kasusnya. Nah, yang di webinar ketiga, kita sudah melakukan kajian literatur sistematik yang tujuannya untuk membantu kita dalam menyusun proposal khususnya untuk menulis bab 1 dan bab 2. Meskipun di dalamnya juga kita gunakan untuk menulis bab 3. Karena karena pada prinsipnya referensi yang hasil kajian literatur sistematik itu bisa kita gunakan untuk di bab 1, bab 2, dan bab 3. Kalau saya ambil proporsionalnya kira-kira sekitar 30% di bab 1, kemudian 50% di bab 2 dan sekitar 20% di bab 3. Metodologi dan data itu sekitar 20%. Nah, timeline-nya sendiri kita sudah saya remind lagi ya, khususnya bagi teman-teman yang ikuti bimbingan online-nya. Minggu pertama sudah kita bahas melalui kita akan melakukan penulisan dari bab 1-nya sendiri. Sudah kita bahas tuntas. Nah, yang minggu kedua itu ini timeline 60 hari ya. Minggu kedua kita sudah melakukan kajian pustaka sistematik. Ini adalah bab 2. Dan minggu ketiga, kita baru melakukan kajian metodologi penelitian. Di dalamnya ada desain penelitian dan instrumen penelitian. Instrumen itu ya bisa data, kuesioner, dan lain sebagainya, tergantung jenis penelitian kita. Nah, ini adalah di bab 3. Nah, di bab 4 baru kita review dan finalisasi dari bab 1 sampai bab 3. Nah, ini adalah 1 bulan pertama atau fase pertama. Di sini biasanya teman-teman akan di-push semaksimal mungkin untuk bisa mendeliverkan ini. Nah, singkat cerita, di fase kedua, yang sudah saya pernah sampaikan sebelumnya, itu ada minggu ke-5 sampai minggu ke-8. Minggu ke-5 itu melakukan pengumpulan data, minggu ke-6 itu melakukan pengolahan data, minggu ke-7 itu melakukan analisis data dan penulisan, dan minggu ke-8 baru review bab 1 sampai 4, kemudian kesimpulan. Week ini bisa, satuannya ini fleksibel ya, kalau di sini saya bisa week. Kalau misalkan teman-teman mau lebih umum lagi, kalau misalkan punya waktu 1 semester ya bisa dibikin T. T itu bisa 2 mingguan. Time-nya T1 sampai T8, apakah itu bisa 2 mingguan, apakah itu bisa 3 mingguan, bahkan 1 bulan. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk 1 bulan, karena untuk nyari skripsi 8 bulan itu terlalu lama. Oke, nah ini sedikit ringkas mengenai supaya sequence-nya terjaga. Nah, di sini kita sudah membahas mengenai topik latar belakang landasan teori di webinar-webinar seri 1 sampai seri 3. Nah, kali ini kita akan membahas khusus di metodologi penelitian dan data yang tadi saya sampaikan persentasenya sekitar 20%. Meskipun nilainya 20%, tetapi tetap ini merupakan penggerak roda penelitian kalian. Kalau ini tidak terdefinisikan dengan jelas, kalian tidak tahu mau ngapain. Jadi misalkan topiknya sudah ada, saya udah jelas masalahnya, tetapi saya kendaraannya tidak ada, ya sama aja kurang maksimal, artinya ya tidak bisa berjalan penelitian tersebut. Oke, nah agenda yang akan saya bahas itu adalah metodologi penelitian. Nanti akan kita bahas jenis penelitian, terus kemudian tahapan penelitian, desain penelitian, metode dan teknik, dan tentu sumber data. Nah, yang kedua adalah hasil dan pembahasan. Nanti saya akan secara singkat. Sebenarnya hasil dan pembahasan ini bukan menjadi suatu isu ya, bukan menjadi suatu isu, karena pada prinsipnya jika bab 1 sampai bab 3 kalian sudah jelas, itu kalau kita lihat di sini ya, di sini bab 1 sampai bab 3 berarti 15, 25 itu 40, 40 itu 65, sekitar 85% itu sudah selesai. Artinya, sisanya itu hasil dan pembahasan itu sebenarnya hanya menuliskan saja, menuliskan hasilnya saja. Tentu ada pengumpulan, pengolahan, dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya secara akademik itu tidak berarti. Justru yang menjadi challenge secara akademiknya adalah mulai dari bab 1 sampai bab 3. Tapi nanti bagaimanapun juga nanti akan saya sampaikan beberapa trik mengenai cara menulis hasil dan pembahasan.
Oke, kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Sebenarnya saya sampaikan di awal, teorinya tidak akan saya kaji secara detail karena referensi sudah banyak, tapi yang akan saya sampaikan adalah tips dan trik berdasarkan experience yang sudah pernah saya alami. Nah, metodologi penelitian pengertiannya banyak banget ya. Pada prinsipnya dia sistematik proses. Kalau sistematik proses, artinya mulai dari aktivitas pertama sampai aktivitas terakhir itu harus continue, harus apa? Pertama harus sejalan, yang kedua itu harus jelas dan transparan. Ingat jangan pernah mengkamuflaseikan atau menyembunyikan tahapan penelitian karena secara akademik itu melanggar kode etik. Harus menyebutkan tahapan penelitian atau metodologinya itu secara transparan. Nah, gunanya dari metodologi penelitian ini sebenarnya adalah sebagai alat untuk kita dalam mencapai tujuan atau mencapai keluaran penelitian. Tentu dari sudut pandang riset proses ya, dari proses penelitian. Jadi, metodologi penelitian pada poin ini kita akan fokus pada desain penelitian. Artinya, kita akan melakukan riset. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Sama kayak misalkan yang bagi orang TI ini, pada saat dia pengen bikin aplikasi harus ada desainnya dulu. Karena tentu kalau kita mau bikin aplikasi nggak ada desainnya sama aja, susah. Kalau misalkan kalian pengen bangun rumah, harus ada desain rumahnya dulu. Nah, sama, kalau kalian pengen bikin penelitian, harus aja desain penelitiannya dulu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa detail desain penelitian? Jawabannya adalah sedetail mungkin, supaya orang-orang bisa memahami alur penelitiannya kalian, terutama kalau dosen penguji, karena dosen penguji itu ada yang concern-nya di metodologi. Bahkan ada yang bilang seperti ini, meskipun hasilnya bagus, tapi kalau metodologi penelitiannya salah, itu pasti hasilnya salah. Tapi kalau metodologi penelitiannya sudah benar, hasilnya salah, masih bisa dimaafkan. Karena secara riset itu sudah benar. Hasil itu kan tergantung pada eksekusi metodologinya. Jadi beberapa penguji itu kadang lebih memfokuskan pada ini metodologinya sudah tepat belum. Jangan-jangan kamu risetnya udah bagus, tapi metodologinya salah. Nah, atau dengan kata lain, masalah kamu udah tepat, kamu udah tahu cara solve-nya, tetapi tools atau alat yang kamu gunakan salah. Gitu. Nah, hal seperti itu akan sangat berpengaruh di dalam riset kalian. Makanya saya sarankan di awal, penentuan metodologi penelitian jangan berdasarkan justifikasi kita sendiri. Lakukan kajian literatur, di dalam, misalkan kalau kalian baca paper ya, seperti yang sudah pernah saya pernah sebutkan di webinar sebelumnya, pada saat kalian melakukan referensi kajian literatur, ada section yang namanya metodologi di dalam paper referensi tersebut. Nah, adopsi itu untuk area yang sama. Atau misalkan kalian identifikasi beberapa informasi di dalam section metodologi itu. Nah, di dalam paper yang bagus atau jurnal, biasanya minimal ada 2 hal yang diinformasikan. Pertama adalah tahapan atau desainnya seperti apa. Yang kedua adalah sumber data yang digunakan. Bahkan ada juga tambahan informasi, misalkan dia ngumpulin datanya seperti apa, dia ngolah datanya pakai software apa, atau pakai alat uji apa, kemudian analisisnya dia menggunakan teknik apa. Nah, paper yang jurnal yang bagus biasanya seperti itu. Oleh karena itulah, pada saat webinar pertama, dulu pada saat saya minta pendapat, kira-kira paling mudah apa? Ada beberapa yang menyebutkan metodologi, karena sebenarnya itu bisa kita adopsi as it is dari referensi-referensi yang kita punya. Perlu adjust biasa, tergantung dengan hasil kajian dengan dosen pembimbing ya, tergantung dengan, oh ternyata kalau ini nggak bisa untuk mikro loh, ini cuma bisa untuk makro. Nah, hal-hal seperti itu nanti akan dibahas lebih lanjut. Tapi pada prinsipnya, awalnya kita sudah dapat, jadi fondasi metodologinya kita sudah dapat. Nah, secara detail, tadi sudah menyebutkan data ya. Secara detail sebenarnya metodologi penelitian memang bermain dengan 2 hal. Yang pertama adalah aktivitas, yang kedua adalah data. Aktivitasnya harus ilmiah, tidak boleh aktivitasnya itu tidak ilmiah. Kedua, aktivitas harus rasional. Harus rasional artinya tidak mengada-ngada. Dan yang ketiga harus empiris. Empiris itu bisa dibuktikan atau dapat diamati oleh indera manusia. Nah, pada prinsipnya inilah yang melandasi aktivitas kita. Jadi gini, jadi pada saat merumuskan apapun metodologi penelitian kalian, pasti formula ini berlaku. Mau kalian kuantitatif, kualitatif, mix, exploratory, design, eksperimental, ground theory, apapun itulah ya, apapun itu, pasti 3 poin ini harus kalian penuhi di dalam mendefinisikan tahapan atau aktivitas penelitiannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita
bagaimana cara kita yakin bahwa metodologi atau aktivitas kita itu empiris atau rasional. Nah, cara paling mudah dan paling masuk akal adalah ya berdasarkan penelitian sebelumnya, mengambil referensi dari penelitian sebelumnya. Kita tidak perlu, untuk skripsi tidak perlu membuat metodologi sendiri. Kalau untuk skripsi ya, tidak perlu membuat metodologi sendiri. Artinya kalian adopsi aja as it is, adopsi metodologi yang sudah ada, cari penelitian yang mirip dengan area ini sudah kita bicara dalam konteks kajian literatur ya, yang webinar sebelumnya. Dari situ kita tinggal adopsi saja metodologi penelitiannya seperti apa. Bahkan kalau kalian beruntung paper yang bagus, dia sudah ngasih tahu data penelitian ini kurang lebih ini loh, kalian bisa extend timeline datanya atau time series atau periode datanya, atau bahkan menggunakan dataset yang sama itu boleh. Oke, nah ini saya sampaikan supaya linkage ke komponen-komponen penelitian yang lainnya. Jadi metodologi penelitian ini sebenarnya bridging dari ke bab 1, bab 2, bab 4, dan bahkan bab 5. Bab 1 itu adalah pendahuluan, istilah latar belakang, dan lain sebagainya permasalahan. Nah, ingat pada saat di bab 2 kita membahas mengenai banyak landasan teori. Tadi saya lihat beberapa juga sudah dibahas tentang landasan teori, kemudian ada variabel, ada metode sampling, ada analisis, dan sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Metodologi penelitian itu berguna banget untuk pedoman dalam melakukan proses penelitian. Kalau saya bilang itu sebagai kendaraan kalian atau roda kegiatan kalian. Jadi bayangkan kalau misalkan mobil nggak ada roda, yang nggak bisa jalan. Orang kalau nggak ada mobil atau nggak ada motor juga nggak bisa berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, artinya metodologi penelitian itu fungsinya kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat kita membahas metodologi penelitian, apa saja sih yang perlu kita perhatikan? Ini dari sudut pandang experience saya. Yang pertama adalah desainnya kalian. Kalian harus bisa mengilustrasikan, harus bisa menampilkan tahapan dan aktivitas kalian itu apa. Tahapan itu biasanya kayak semacam alur ya, kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nanti akan saya berikan contohnya. Nah, aktivitas adalah tas-tas atau proses-proses yang ada di setiap tahapan. Nah, itu yang membedakan. Artinya, kalau tahapan dan aktivitas kita ini sudah komplit, nah insya Allah desain penelitian kita sudah bagus. Nanti akan saya kasih contoh desain penelitian seperti apa, termasuk di dalamnya tahapan dan aktivitas. Nah, gunanya apa kita perlu menentukan desain penelitian ini? Supaya orang-orang nanti ya, peneliti itu, kalau penelitian tadi ingat ya, harus transparan, rasional, dan empiris, supaya nanti proses penelitian kita itu transparan dan bisa berguna bagi orang yang terlibat. Jadi kalau ada peneliti lain ingin melakukan penelitian yang sama dan metodologi kita sudah jelas, pertama itu lebih mudah cenderung untuk dibuktikan. Yang kedua itu lebih mudah untuk diadopsi, sehingga kalian akan disitasi, dan bagi para peneliti, disitasi itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Yang ketiga, penentuan variabel dan sumber data. Tadi ada yang nyebut variabel dan ada yang nyebut sumber data. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau sumber data adalah dari mana kita dapat datanya. Kalau variabel itu adalah penduga yang akan menjadi komponen utama dari penelitian kita. Nah, variabel di sini harus bisa kita tentukan. Nah, cara menentukan variabelnya itu adalah sebenarnya kita sudah melakukan kajian literatur ya. Kajian literatur itu kita bahas secara detail di bab 2. Nah, ingat bab 2 itu ada yang namanya kerangka berpikir yang sudah kita bahas. Nah, di dalamnya itu kita menentukan variabel-variabel. Jadi variabel apa saja yang bisa kita pakai, kita gunakan itu murni berdasarkan kajian literatur. Jangan sesekali menentukan variabel berdasarkan subjektivitas kita. Karena pertama, belum tentu benar. Yang kedua, secara akademik akan susah dibuktikan atau susah dijustifikasi. Jadi pada saat nanti dosen penguji kalian nanya, kenapa kalian pakai variabel ini? Ya kalian nggak bisa jawab secara akademik. Oh enggak Pak, ini menurut saya bagus. Nah, itu jawaban yang salah. Kalau jawabannya bagus adalah, Pak, variabel ini digunakan karena memang di referensinya ada beberapa variabel-variabel ini. Saya tinggal mengkombinasikan variabel dari penelitian pada A dengan penelitian si B. Kenapa saya gabung? Nah, itu bisa dijelaskan secara akademik. Justifikasinya kuat. Terus dari mana data akan diperoleh, sesuaikan dengan data kalian. Data kalian pakai apa? Misalkan kalau kalian pengen riset tentang inflasi atau perekonomian, ya carilah data pertama yang terkait itu, gitu kan. Bisa dari pencarian data tuh banyak ya. Nanti akan saya jelaskan secara lebih detail untuk dalam pengumpulan datanya. Salah satu mungkin dari instansi terkait, kemudian salah duanya adalah dari referensi-referensi jurnal, karena biasanya menyebutkan data.
Nah, kemudian metodologi sangat juga berkaitan dengan pengumpulan data. Nah, tadi sudah ada tuh terkait membahas masalah sampling, dan lain sebagainya ya. Nah, pengumpulan data memang betul. Pengumpulan data nanti kita akan menentukan apakah kita mau sampling atau mau populasi. Kalau menentukan sampling, kita breakdown lagi apakah probability atau non-probability. Kalau misalkan samplingnya itu probability, kita breakdown lagi. Nah, itu agak teknis ya. Kalau ada yang lain nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi pada prinsipnya kita harus state dari awal di bab 3 itu apakah kita menggunakan sampling atau populasi termasuk metode samplingnya. Kemudian yang kedua adalah instrumennya. Instrumennya kita seperti apa? Nah, instrumen ini tentu berkaitan dengan variabel dan sumber data. Kalau kita menggunakan pengumpulan data primer, tentu menggunakan kuesioner atau sekarang menggunakan form online ya, karena situasi dan kondisi yang seperti ini. Nah, itu harus dibahas secara lebih detail. Nah, yang ketiga, metodenya. Metode pengumpulan datanya. Yang tadi saya sempat bahas disinggung di awal ya. Apakah kalian menggunakan observation rating? Apakah kalian menggunakan agency? Apakah kalian menggunakan wawancara? Apakah kalian menggunakan sekunder dan lain sebagainya. Nanti akan kita baca lebih detail di bab data. Nah, selanjutnya adalah metodologi itu sangat erat sekali berkaitan dengan analisis dan interpretasinya. Tadi sudah dibahas ya, bahkan metode analisis merupakan hal yang menurut kalian paling sulit dilakukan. Jawabnya sangat betul sekali. Karena apa? Metode analisis itu sangat berkaitan dengan isi dari bab 4 kalian. Karena bagaimana kalian menginterpretasikan datanya ke dalam bentuk kalimat, itu tentu berdasarkan hasil analisis. Nah, biasanya pengolahan dan analisis itu suatu hal yang saling terkait. Pertanyaannya adalah, analisis apa yang cocok buat saya? Tergantung jawabannya seperti apa. Tergantung karakteristik data kalian seperti apa. Kalau data kalian seperti ini, analisisnya seperti itu. Kalau datanya seperti misalkan data saya kok cuma kualitatif dan respons aja, apakah saya bisa menggunakan metode analisis regresi? Nah, tentu kan hal-hal itu harus bisa kita kaji. Atau misalkan data saya itu hanya komentar-komentar orang, misalkan saya melakukan text mining, saya melakukan wawancara kepada orang, saya rekam, nah kemudian saya nggak datanya gimana? Nah, itu ada teknik-teknik yang khusus. Itu akan bahas lebih detail sebenarnya di analisis ya. Jadi karena memang tapi nanti akan kita bahas secara nanti saya akan bahas secara sekilas. Nanti kalau misalkan mau detail nanti akan bisa dibahas lebih dalam diskusi dan tanya. Tapi tetap hal-hal yang ini akan saya bahas secara umum dari sudut pandang experience saya untuk teknikalnya. Nah, jangan pernah meremehkan mata kuliah metodologi penelitian. Itulah kenapa sebelum kalian mengambil skripsi itu metodologi penelitian itu sudah didapat dulu. Saya nggak tahu kalau biasanya umumnya sih metodologi penelitian harusnya di tingkat 3 akhir ya, atau paling lambat itu di tahun keempat tapi awal banget semester ganjilnya. Bahkan ada beberapa, misalkan kalau di level S2, semester 1 itu udah belajar metodologi penelitian. Karena kalau metodologi penelitiannya belajar semester 2, itu saya yakin pasti terlambat. Nah, hal-hal seperti itu kenapa menjadi hal yang penting? Karena sebenarnya usahakan mindset kalian itu metodologi penelitian itu benar-benar sebagai ajang kalian untuk buat proposal. Jadi seharusnya metodologi penelitian itu keluarannya adalah proposal. Jadi kalau pada saat kalian sudah mengambil metodologi penelitian dan proposal kalian sudah jadi, maka di periode berikutnya, semester berikutnya, pada saat kalian mengambil skripsi atau tesis, itu udah tinggal langsung eksekusi penelitiannya saja. Tidak perlu memikirkan lagi bab 1, bab 2, bab 3. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang sekarang sedang mengambil metodologi penelitian, manfaatkanlah, outputnya sebaiknya harus dalam bentuk proposal penelitian. Oke, nah ini yang lebih teknis, apa saja isi dari metodologi penelitian. Pertama, jenis penelitian. Tentu ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Kalian harus bisa menentukan penelitian kalian jenisnya apa. Karena jenisnya ini akan sangat berpengaruh terhadap data yang kalian gunakan, metode dan alat bantu yang digunakan, sumber data yang digunakan. Tentukan dulu jenis penelitian. Banyak sekali jenis penelitian, nanti kalian bisa baca, tapi nanti akan saya breakdown menjadi yang umumnya saja setelah slide ini. Kedua, tahapan penelitian. Tahapan penelitian itu maksudnya adalah kalian tuh ngapain aja, tahapannya apa saja. Tahapan itu kayak semacam steppingnya apa saja, tapi masih sifatnya umum. Misalkan ada 2 hal yang bisa kalian garis bawahi di tahapan penelitian. Misalkan tahapan penelitian yang mulai dari awal sampai ke akhir. Nanti ada saya kasih contohnya ya tahapan penelitian. Usahakan setiap tahap penelitian itu kalian kunci waktunya.
Jadi tidak asal nyebutkan saja, tapi selingi dengan waktu. Misalkan di periode waktu T1 itu apa saja, terus T1,5 atau menuju T2 sampai apa saja, itu harus kita kunci. Intinya tahapan penelitian itu adalah aktivitas umum, aktivitas utama, aktivitas gedenya yang kalian lakukan. Nanti akan saya kasih contohnya. Nah, aktivitas penelitian ini sebenarnya lebih khusus atau turunan dari tahapan penelitian. Misalkan kita punya 5 tahapan penelitian nih. Tahapan pertama misalkan adalah melakukan pengembangan model. Misalkan ini kita sudah bicara teknis ya, pengembangan model. Nah, dalam rangka pengembangan model, itu kalian ngapain aja? Oh, pertama saya menentukan komponennya dulu. Yang kedua, saya melakukan kajiannya, penentuan komponen, identifikasi komponen, kemudian uji komponen, kemudian baru analisis komponen. Misalkan, itu disebut aktivitas penelitian. Nah, setelahnya, apakah cukup di aktivitas? Tidak. Setiap aktivitas harus diselingi, harus disertai metode dan alat bantu kalian. Jadi misalkan kalau kalian melakukan kajian, saya menggunakan metode apa? Oh, saya menggunakan metode SLR yang sudah kita bahas di webinar ketiga. Atau pada saat saya mengidentifikasi komponen, saya menggunakan analisis faktor misalkan. Atau saya melakukan pengelompokan komponen, pengelompokan variabel, saya menggunakan K-means clustering misalkan. Itu adalah metode-metode yang harus kalian state di awal. Taunya dari mana? Ya dari kajian literatur. Di kajian literatur kan lengkapnya sampai ke metode. Nah, itu bisa dibahas. Oleh karena itu, saya tekankan sekali lagi ya pada saat webinar kemarin, kajian literatur itu sangat-sangat penting. Kalau kalian tidak melakukan kajian literatur, langsung nyusun bab 1, dijamin pasti akan ngeblank. Oleh karena itu, ingat ya, waktu itu di timeline 1 pun saya sudah sebutkan bahwa timeline 1 itu melakukan kajian, meskipun kajiannya secara ringkas, karena nanti pada saat di week kedua baru lakukan kajian detail. Nah, sumber data. Nah, di sini yang apa saja isi dari metodologi penelitian itu adalah sumber data. Sama sebenarnya yang sudah saya sampaikan. Makanya tadi pada saat saya minta pendapatnya kalian, teman-teman semua di sini, item-item apa saja yang paling penting, sebagian menyebut sumber data. Benar, sudah cocok, berarti kalian sudah paham metodologi penelitian. Kemudian apa? Desain penelitian atau tahapan penelitian. Desain itu ingat ya, desain di dalam persepsi saya, desain itu ya tahapan dan aktivitas ini, dua ini membentuk sebagai desain. Desain betul, kemudian apalagi tadi metode betul. Nah, artinya apa? Artinya saya sangat senang sekali bahwa teman-teman di sini tuh berarti sudah mengetahui mengetahui isi dari atau makhluk metodologi penelitian itu apa sih? Cakupan di dalam metodologi penelitian itu apa saja? Nah, sebenarnya cakupannya yang ini aja, nggak lebih dari. Bisa kurang, bisa lebih, tapi mostly more less-nya adalah seperti ini. Oke, kemudian, nah, kita masuk satu-satu ya. Pertama kita akan masuk jenis penelitian dulu. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan topik atau penelitian kalian. Jenis penelitian banyak banget ya, tapi menurut Denim tahun 2002 itu sebenarnya dikelompokkan menjadi dua aja, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif atau kuantitatif. Pada prinsipnya seperti itu. Kalau kualitatif ya menggunakan data kualitatif. Data kualitatif itu berarti data non-numerik. Hasil penelitian, nah ini yang penting. Penelitian kualitatif biasanya menekankan makna dari generalisasinya. Jadi kayak semacam kesimpulan umumnya apa, generalisasi dari hasil-hasil kualitatifnya. Sedangkan kalau penelitian kuantitatif itu lebih bersifat kuantitatif, numerik ya, datanya numerik, statistik dengan tujuan untuk menguji proses. Apakah data kualitatif selamanya tidak bisa numerik? Belum tentu, karena kita biasanya ada proses transformasi dari misalkan kalau data nominal kita scale-kan, nanti bisa kita codingkan ke data numerik, sehingga bisa kita olah. Tetapi pada prinsipnya lebih menekankan makna dari generalisasinya. Nah, biasanya yang umumnya adalah mix ya. Biasanya kalau misalkan penelitian-penelitian yang sifatnya sosial, ekonomi, hukum, itu biasanya mostly kualitatif ya. Tapi ada juga yang menggunakan mix. Tapi kalau sifatnya, kalau misalkan teman-teman yang di statistik pun ya rata-rata biasanya penelitiannya kuantitatif atau bahkan kombinasi di antara keduanya. Terutama kalau bagi teman-teman yang menggathering atau mengumpulkan data-data terkait respon. Misalkan saya pengen lihat persepsi masyarakat atau dari sudut pandang ekonomi terhadap ingin menghitung ketimpangan ekonomi atau ingin menghitung pertumbuhan ekonomi atau pengaruh COVID-19 terhadap
pertumbuhan ekonomi atau pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, biasanya kan tergantung datanya ya. Kalau misalkan datanya kuantitatif ya enak, kita bisa langsung eksekusi. Tapi kalau datanya ada kualitatif, ada proses transformasi di dalamnya, ada proses pre-processing di dalamnya yang harus kita lakukan supaya data kita memenuhi syarat untuk dilakukan uji statistik. Nah, kemudian desain penelitian. Desain penelitian tadi sudah saya sampaikan, isinya adalah tahapan dari tahapan dan aktivitas. Gunanya adalah selain pedoman bagi kita untuk melakukan proses, juga bisa berguna bagi semua pihak yang terlibat. Nah, di dalam ini, desain penelitian itu merupakan gabungan dari tahapan penelitian, kemudian ada aktivitas penelitian, dan ada instrumen penelitian. Sekali lagi, ini berdasarkan experience dan bisa kalian adopsi untuk memudahkan kalian dalam membuat sebuah desain penelitian. Nah, ini adalah contoh dari tahapan penelitian. Jadi, tahapan penelitian itu biasanya berisi dari aktivitas utama ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi, misalkan kalian tahapannya adalah identifikasi permasalahan, kemudian kumpulkan teori, kemudian identifikasi variabel. Ini biasanya sifatnya sequence. Dan yang paling penting adalah tolong petakan dengan timeline-nya. Kita sudah punya timeline ya. Timeline. Kalau dalam hal ini saya ambil satuannya W ya, W itu W. Jadi sebenarnya dari T1 sampai T8 kalian bisa petakan untuk menjaga ritme penelitian kalian. Jadi kalian bisa tahu nih apakah saya itu behind schedule atau on schedule gitu ya. Kalau on schedule nggak apa-apa ya, bagus gitu kan. Tapi kalau behind schedule, nah kalian punya mitigasinya. Oh, saya terlambat di W5 misalkan. W5 ya, udah melakukan W5. Ternyata saya tidak bisa selesai seminggu. Apa yang saya lakukan? Kalau ini mundur, kan ini semua mundur. Nah, biasanya kalau saya membuat itu selalu ada jeda toleransinya, ada batas toleransinya. Misalkan, kalau melihat situasi seperti ini, saya harus bisa memprediksi. Kalau tidak selesai 1 minggu, saya harus selesai 2 minggu. Tapi kalau waktu kalian cuma punya, misalkan nih, hanya punya waktu 8 minggu, nah, nggak boleh lebih dari 8 minggu. Tentu kalau kalian punya stance bahwa ini akan telat, kalian harus percepat di awal. Percepat yang ini atau percepat di sininya. Oke, kalau saya telat 3 hari, berarti pengolahan data harus saya kebut lebih cepat 3 hari. Nah, seperti itu. Prinsipnya, gunanya pemetaan waktu ini supaya untuk menjaga ritme penelitian kalian. Nah, ada lagi misalkan yang di kualitatif. Ini yang kuantitatif ya, ini kuantitatif. Nah, ini untuk penelitian kualitatif misalkan adalah prinsipnya sama ya, kotak-kotak gede. Nah, ini sebenarnya di dalam ini sebenarnya aktivitas ya. Ini kebetulan tidak ada aktivitas dalam contoh tahapannya aja. Ini tahapan beserta aktivitas yang ada di dalamnya. Misalkan persiapan penelitian, menentukan RQ. Selalu sama, petakan dengan waktunya. Misalkan kalau saya buat fokus penelitian RQ topik itu W1. Studi kepustakaan atau kajian literatur sampai kerangka pemikirannya saya state di minggu kedua. Nah, kemudian metode penelitiannya saya state di minggu ketiga. Minggu keempat saya persiapan pengumpulan data. Kan ingat ya tadi timeline-nya minggu keempat itu persiapan pengumpulan. Minggu kelima saya pengumpulan data, minggu keenam saya pengolahan, minggu ketujuh saya analisis, minggu ke-8 saya nulis, kemudian saya sidang atau seminar, kurang lebih seperti itu. Nah, poin pentingnya harus kita pahami adalah jangan membuat tahapan penelitian ya dibiarkan saja saya. Kalau kalian udah bikin tahapan penelitian, langsung petakan ke waktu, ada waktu. Meskipun ini sifatnya tidak mandatory, jarang juga kadang ada dosen pembimbingan nyuruh kalian seperti ini, tetapi dari diri kita langsung kita petakan supaya kita bisa ngejaga ritme. Jadi kalau misalkan ada masalah, kalian bisa komunikasikan lebih awal dengan dosen pembimbing. Atau biasanya dosen penguji itu melihat tahapan kalian udah betul apa salah. Karena pernah karena saya pernah nguji gitu kan, udah bagus nih, udah bagus, bagian bab 1 sampai bab 2 udah bagus. Kemudian bab 3-nya pada saat saya lihat tahapan penelitian itu ada kayak semacam jumping. Secara rasional atau secara logik itu kok bisa kamu dari sini langsung ke sana. Misalkan contohnya adalah dia membangun sebuah model klasifikasi atau model hubungan yang paling simpel ya. Model hubungan, model regresi atau model korelasi gitu ya. Hubungan, intinya hubungan. Tetapi di suatu tahap dia tidak menyebutkan tidak melakukan analis karena variabelnya banyak ya. Jadi pertama di bab 2 itu dia variabelnya udah banyak, tapi tiba-tiba yang diuji yang dimasukkan ke dalam model itu cuma variabel-variabel tertentu saja. Artinya tidak ada pre-processing dalam penentuan variabelnya. Sehingga dari misalkan 40, kok tiba-tiba yang dipakai menjadi 10 aja. 30-nya dibawa kemana? Nah, itu tidak dijelaskan.
di tahapan tidak ada, kemudian di bab 4-nya juga tidak ada. Padahal kan itu bisa ya melakukan, misalkan melakukan PCA, misalkan Principal Component Analysis untuk melakukan itu. Nah, hal-hal seperti itu penting sekali bagi kita untuk sekaligus menjaga ya secara transparan pertama, yang kedua bisa memberikan informasi kepada penguji atau pembimbing bahwa make sure bahwa langkah kalian benar dan tidak ada yang terlewat. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Ini secara umum saya jelaskan ya. Tentu teknisnya akan bahas lagi karena setiap ini pasti akan ada teknikal sendiri. Oke, nah ini adalah contoh ya. Contoh misalkan ini contoh sederhana aktivitasnya. Tadi kan kita udah tahapan ya. Let's say saya pengen nyusun tahapan. Misalkan di sini ada satu tahapan yang namanya saya pengen membangun sebuah model. Tahapannya adalah pengembangan model misalkan. Dalam satu tahapan pengembangan model. Nah, saya list aktivitasnya apa saja. Jadi pertama, saya membuat proses mengenai, karena saya mengembangkan model suatu objek tertentu, saya kaji objeknya. Inputnya dari mana, outputnya apa, tekniknya apa. Ini metodenya ya, metodenya apa. Kemudian, yang kedua, saya identifikasi komponennya dengan menggunakan metode ini. Kemudian saya pengen nentuin komponen utamanya saja, karena nggak semua, katakan saya ada 100 komponen lebih gitu kan, atau 100 variabel. Saya pengen menentukan variabel utama. Boleh, inputnya dari output ini, kemudian outputnya apa, saya menggunakan PCA. Kemudian saya membentuk kelompok-kelompok komponennya, karena saya pengen mengklasterkan. Ya, variabel tersebut pengen saya klasterkan, saya menggunakan misalkan metode Cummins. Kemudian saya pengen nguji teknik statistik dan lain sebagainya. Evaluasi dengan perseptron DEA atau apa. Nah, maksud saya adalah, ini adalah contoh gambaran bahwa metodologi penelitian itu sampai sedetail ini. Artinya, kita tidak hanya, biasanya kalau saya lihat itu kan, cuma metodologi penelitian, tinggal dicaplok gitu kan, habis itu dijelasin singkat, habis itu selesai. Gitu. Tidak seperti itu. Harusnya metodologi penelitian itu bisa menggambarkan tahapan dan aktivitas penelitian kalian. Kalau sudah, ini contoh satu tahapan ya, kebayang kalau kalian punya tahapan banyak. Ya tidak perlu ribet, tapi yang penting si pembimbing kalian atau penguji itu tahu bahwa, oh ternyata kamu melakukan ini, inputnya ini, outputnya ini, terus metodenya jelas. Oh iya, berarti kamu sudah bagus nih, sudah paham, rodanya sudah bisa berjalan nih, karena semuanya sudah terstep dengan jelas. Kurang lebih seperti itu ya. Tinggal 6 menit lagi ya. Nah, metode yang tepat, nah ini contohnya tadi ya, saya bahas secara sekilas aja. Jadi dalam mengumpulkan data, itu kalian bisa banyak caranya. Biasanya sih paling populer dengan melakukan survei ya, kalau misalkan data primer. Tapi observation juga bisa, misalkan adalah kalian pengen mengamati fenomena lapangan, kenapa layanan ini kok tidak berjalan dengan baik ya, kenapa sih kenapa sih dengan adanya kebijakan tertentu ya, misalkan kok pertumbuhan ekonomi kita masih gini-gini aja. Nah, itu bisa kalian lakukan dengan observasi atau survei. Ini beberapa mungkin kalian sudah tahu ya, saya akan tidak terlalu jelas di sini. Nah, ini analisis data. Saya kelompokkan dua supaya lebih mudah lagi bagi kalian untuk menentukan analisis data saya yang mana. Kalau kalian datanya kualitatif, kalian bisa menggunakan beberapa metode analisis data. Konten analisis tinggal kalian googling saja, teknikalnya itu banyak banget informasi, naratif analisis, discourse analisis, framework analisis, case study, dan lain sebagainya. Ini juga banyak tools. Jangan melakukan analisis tanpa tools ya, karena akan sangat-sangat affordable semua. Jadi untuk sekarang mungkin ya bisa, kan banyak kayak aplikasi-aplikasi statistik seperti yang berbayar SPSS, yang open source misalkan pakai R gitu kan, terus kemudian beberapa ya tergantung kebutuhan kalian. Tapi pastikan dulu gunakan analisis data yang tepat untuk data kalian. Nah, kemudian untuk quantitative analysis itu contohnya banyak kayak ada inferential, ada deskriptif statistik, dan lain sebagainya. Ini semuanya paling sudah populer ya. Tinggal tentukan uji statistik mana yang tepat. Nah, ini tips metodologi penelitian yang sebagian ini merupakan rangkuman dari apa yang sudah saya sampaikan di section metodologi penelitian. Pertama adalah gunakan metodologi penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian kamu. Paling gampang adalah cari kajian literatur, kalau area sama, adopsi saja metodologi penelitian. Karena kalau skripsi itu tidak perlu mengusulkan terlalu banyak hal di metodologi penelitian, cukup adopsi saja. Yang kedua, visualkan, gambarkan tahapan penelitian kamu, kayak yang saya lakukan tadi ya, tapi di mindset kalian sudah dipetakan dengan time-nya. Kalau perlu dibikin tabel, tentukan waktunya. Uraikan desain penelitian itu dari dalam bentuk cara jelas, lengkap, dan sistematis, dampingi dengan aktivitas, kayak tadi proses ya, input, output, metode, dan alat bantu untuk setiap tahapan dan untuk setiap aktivitas. Untuk setiap aktivitas di masing-masing tahapan.
Lokasi dan waktu penelitian boleh kalian tambahkan kolom berikutnya. Instrumen penelitian juga boleh kalian tambahkan di kolom berikutnya. Pada prinsipnya, supaya metodologi kalian jelas. Nah, ini adalah mind map contohnya ya. Ini sebagai ilustrasi aja. Kalau misalkan hal-hal yang kalian perlu penting ya dalam sebenarnya ini mengulang saja, mencoba memvisualkan dalam bentuk mind map. Ini misalkan ada tools apa yang kalian gunakan di dalam penelitian kalian. Tapi saya baca dari sebelah kanan sebenarnya. Type of research-nya, kalian tentukan penelitian kalian apa, jenis penelitiannya apa. Ya meskipun tadi kualitatif konten, tapi bisa di breakdown lagi ya. Misalkan kalau ethnographical, historical, descriptive, correlation, experimental, action, itu banyak banget teorinya. Kemudian tentukan research design-nya atau desain atau tahapan penelitiannya. Pertama, identifikasi permasalahan. Mudah-mudahan kelihatan ya. Yang kedua adalah carrying the problem. Nah, ini sebenarnya tadi saya visualkan. Kemudian yang keempat adalah kalau misalkan kalian mau melakukan sampling, dijelaskan. Ini misalkan metode di samplingnya, metode di analisisnya, metode di pengumpulan datanya, alat bantu yang digunakan. Prinsipnya sama, saling mendukung. Ini hanya dalam bentuk mind map saja. Kalau saya sih lebih prefer, oh ya, makasih. Kalau saya lebih prefer ke ini, ke tabel ya. Ya, kalau saya lebih prefer pertama untuk menggambarkan tahapannya dalam bentuk visual gambar tadi aja, yang ada W1, W2 tadi. Kemudian untuk detail ya terkait desain, sampling, metode itu dalam bentuk tabel supaya lebih mudah dipahami. Oke, nah topik yang kedua adalah data penelitian. Jadi kita tadi sudah bahas banyak mengenai metodologi penelitian. Nah sekarang saya akan membahas secara ringkas mengenai data penelitian. Ini tidak perlu saya ulang lagi karena kalian sudah tahu apa itu data ya. Kemudian tentu tadi ada variabel ya objek pengamatan ya atau fenomena yang akan kita teliti. Nah, pada prinsipnya data penelitian ini fokus pada sumber data, jenis data dan metode terkait datanya. Data ini mau kita apain gitu. Nah, kalau kita perhatikan ini langsung tips terkaitnya saja. Ingat ya, aktivitas riset itu biasanya 3 poin penting itu adalah pengumpulan data. Ini setelah selesai bab 1 sampai bab 3 ya. Ingat ya, kita ini masuk ke fase kedua. Fase kedua itu mulai minggu ke-5, minggu ke-6, 7, dan 8. Minggu ke-5 itu adalah pengumpulan, minggu ke-6 itu pengolahan, minggu ke-7 analisis, minggu ke-8 itu sebenarnya nulis laporan. Nah, minggu ke-5 pengumpulan data, itu kalian harus menentukan metode. Jadi metode pengumpulan, jadi gimana kita ngumpulin datanya. Tadi sudah saya bahas ya. Ada kayak observation, training observation, kemudian survei, eksperimen, data studi dan lain sebagainya. Terus tentukan sumber datanya dari mana. Ini harus kalian bahas. Tentukan metode sampling ya kalau kalian menggunakan sampling. Kemudian prosedur pengumpulan datanya, gimana cara kalian ngumpulin datanya, instrumen yang kalian gunakan untuk mengumpulkan data, apakah kuesioner, apakah form, apakah cukup lewat rekaman saja, kalian tinggal record orangnya, wawancara, dan lain sebagainya, atau expert judgment, dan lain sebagainya. Terus quality control, tetap ya, quality control selalu ada di ketiga proses data ini. Kedua, pengolahan data. Nah, pengolahan data itu variabel yang akan diolah. Parameternya apa saja yang akan kalian olah. Kemudian software yang kalian gunakan harus sudah kalian definisikan di awal. Kemudian bentuk tabulasi datanya harus kalian tentukan di awal. Saya pengen tabelnya misalkan cross section atau tabel saya misalkan 2 arah atau 3 arah atau tabelnya seperti apa. Itu tergantung dari desain penelitian kalian. Terus prosedur pengolahan datanya seperti apa. Apakah ada aturan-aturan yang harus kalian penuhi, apakah ada imputasi di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, itu harus kalian tentukan di awal. Dan terakhir adalah analisisnya. Tentukan metode analisis datanya. Kemudian software alat bantu analisis yang digunakan apa. Ada kalanya softwarenya bisa sama nih pengolahan sama analisis, tapi ada kalanya juga yang berbeda. Misalkan saya menggunakan kombinasi antara Excel dan R gitu, atau Excel dan SPSS, atau saya cukup menggunakan misalkan kalau di area engineering saya menggunakan misalkan WK misalkan ya. Atau saya menggunakan software Orange untuk text mining atau data mining dan sebagainya. Apapun softwarenya harus di-state di awal, karena itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari metodologi penelitian. Kemudian analisis dan interpretasi data. Nah, kalian pengen bagaimana cara skenario analisisnya. Nah, skenario ini juga perlu diterapkan karena usahakan di dalam analisis itu harus bisa menjawab pertanyaan penelitian. Nah, ini penghubungnya.
kalau kalian punya di awal di bab 1 itu punya 4 pertanyaan penelitian yang harus kalian jawab, nah di analisis itu harus bisa jawab keempat-empatnya. Kalau di tujuannya itu ada 4, di analisis harus bisa menjawab keempat tujuan tersebut. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena ada penguji yang jeli, dia ngecek apakah semua pertanyaan penelitian yang dalam notabene-nya adalah berasal dari problem penelitian, itu sudah terjawab belum di bab 4 kalian. Nah, kalau belum, nah itu akan diserang. Pastikan itu termap dengan sempurna. Visualisasi data, sangat saya rekomendasikan untuk visualisasi data. Visualisasi data misalkan dalam bentuk menggunakan tabel atau grafik ya. Jangan isinya kata-kata teks melulu. Usahakan selingi dengan gambar dan grafik, karena gambar itu bisa menceritakan banyak makna ya. Orang dengan lihat gambar itu lebih cepat pahamnya. Grafik dan gambar. Usahakan grafik, buat grafik dan gambar. Tapi yang perlu perhatikan adalah jangan tidak bertanggung jawab. Taruh grafik gambar terus kemudian nggak dikata-katain. Maksudnya nggak dikata-katain itu nggak dianalisis. Harus dianalisis. Nah, karena skripsi, saya rasa analisis deskriptif itu pun bisa. Meskipun nanti ada juga teknik inferensianya. Tapi pada prinsipnya, lakukan analisis berdasarkan hasil data pengolahan kalian. Jangan pernah menggunakan referensi di bab 4, kecuali itu digunakan untuk benchmarking atau perbandingan. Ingat ya, jangan pernah menggunakan referensi di bab 4, kecuali referensi itu kalian gunakan sebagai pembanding. Misalkan, saya mendapatkan akurasi saya itu 95%. Saya bandingkan dengan penelitian sebelumnya. Saya ambil hasilnya. Referensi A 92, referensi B 90. Nah, berarti lebih bagus. Hanya sebatas itu biasanya. Nah, kalau misalkan mau menaruh referensi di sini, usahakan jangan sifatnya teoritis. Kalau teoritis, taruh di bab 2. Kalau sifatnya agak teknikal ke cara, taruh di bab 3. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah ini metode saya bahas ya, beberapa sudah saya singgung, saya lewati. Nah, saya masuk ke section yang terakhir ya, hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini sebenarnya adalah tampilan produk kalian. Kalau saya bilang penelitian kalian sebagai produk, ya inilah produk kalian. Jadi kalian memarketingnya itu di sini, hasil kalian itu di sini. Karena yang akan dibaca itu sebenarnya ya ini yang akan bermanfaat bagi komunitas atau bagi sivitas akademik, ya hasil dan pembahasan. Kurang lebih seperti apa. Nah, saya akan singkat saja, saya akan kasih tipnya saja. Biasanya hasil ini merupakan sintesis dari hasil penelitian kita. Sintesis itu kayak empirical interpretasi, jadi menginterpretasikan secara empiris. Kalau misalkan ada angka, ya tampilkan angkanya. Kalau even sebuah kualitatif itu biasanya ada angka. Misalkan kalau kalian belajar, terutama yang statistik, misalkan kalau kalian belajar central of tendency kan pasti banyak banget yang dipakai ya. Rata-rata misalkan ada kita bicara median, modus, satu lagi mean ya, mean, median, modus. Ya, tapi kalau untuk kualitatif tentu tidak bisa menggunakan mean ataupun median. Biasanya tekniknya adalah modus, karena kita ngambil generalisasi yang paling umum atau paling banyak. Nah, hal seperti harus bisa disampaikan di sintesis seperti ini. Nah, pada prinsipnya, ini menggambarkan ya ada dua cara secara umum ya, kalian menggunakan kualitatif teknik dan kuantitatif teknik. Ingat, sintesis ini atau interpretasi ini harus sinkron, harus sejalan dengan metode analisis yang kalian pakai. Kalau kalian di awal menggunakan metode analisis kualitatif atau kuantitatif, ya gunakan di sini seperti itu. Breakdown lagi sesuai dengan teknik dari masing-masing metode tersebut. Dan pastikan, seperti saya ulang lagi tadi di analisis pembahasan, sinkron dengan pertanyaan, tujuan, dan ruang lingkup penelitian. Jangan analisisnya kemana-mana, langsung to the point aja. Apa yang kalian bikin pertanyaan penelitian, apa yang kalian tujukan buat tujuan penelitiannya, itu yang kalian jawab di sini. Jadi, ini merupakan jawaban dari apa yang kalian tanyakan di dalam bab 1. Di sini juga terlihat apakah hipotesis kalian ditolak atau diterima kalau kalian menggunakan hipotesis, atau kalau kalian menggunakan semacam dugaan sementara, atau kalian kalau misalkan pengen menguji suatu model, ya harusnya semua ada di sini. Intinya ini adalah hasil penelitian kalian. Nah, ini contoh-contoh yang tadi saya sampaikan ya. Misalkan gunakan grafik, ini contoh jurnal ya. Gunakan grafik, gunakan tabel, ini contoh grafik ya. Usahakan sebagus mungkin sehingga kalian itu mampu memvisualkan hasil penelitian kalian. Dan ingat, setiap gambar, setiap gambar tabel itu harus kalian refer di dalam kalimat. Di dalam ada paragrafnya. Jadi
Jangan naruh gambar 1, 2, 3, 4, habis itu misalkan gini ya, hasil penelitian dapat ditujukan pada tabel 1 sampai 4. Udah, diam gitu aja. Jangan. Setiap tabel atau grafik harus kalian pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan berarti harus dikata-katain. Kurang lebih seperti itu ya. Contohnya, figur 5 dan 6. Figur 5 dan 6. Nah, dia diomongin tuh. Considering bla 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 bla. Nah, seperti itu. Artinya diomongin. Nah, ini ke beberapa slide ke depan saya akan mencoba untuk memvisualkan hasil penelitian yang tadi, terutama baik itu kualitatif sama kuantitatif. Tadi ingat ya, kualitatif itu saya beberapa kali sudah saya contohkan, misalkan ada content analysis, discourse network analysis. Ini teman-teman yang riset di area kualitatif pasti sudah familiar dengan analisis ini, ataupun yang riset di bidang kuantitatif pasti sudah familiar dengan beberapa metode analisis. Saya akan memberikan beberapa contoh. Nah, misalkan gini, saya melakukan teks analisis gitu kan. Kayak tadi sebenarnya ya. Misalkan saya melakukan kajian literatur. Ini bisa kalian pakai juga pada saya melakukan kajian literatur ya. Tidak hanya untuk melakukan pembahasan di bab 4, tapi kalau teman-teman yang melakukan kajian literatur, itu kalian bisa menginputkan. Saya menggunakan tools-nya namanya Orange ya. Kalian bisa cari di Orange. Itu merupakan text mining. Itu free. Nah, saya memasukkan, misalkan saya menguji kan, saya kan sebagai misalkan salah satu dosen metodologi penelitian, saya pengen melakukan evaluasi terhadap proposal-proposal mahasiswa yang masuk. Nah, dari sini saya pengen mengetahui kira-kira topik apa yang paling banyak diangkat oleh mereka. Saya tinggal masukkan aja proposalnya dalam bentuk teks, kemudian saya dapatkan bahwa ternyata mostly di area public policy. Ini saya menggunakan teks analisis, nanti tinggal saya analisis, saya juga dapat keywordnya yang paling banyak digunakan, beserta nilai kuantitatifnya, termasuk weight faktornya, sama pengaruh dari satu dari satu topik ke topik lainnya. Nah, kemudian misalkan saya melakukan, ini yang untuk kualitatif lagi, saya melakukan discourse network analysis. Jadi misalkan saya ingin mengamati apa sih akibat pandemi COVID-19 dengan melakukan sumber berita. Ini contoh text mining juga ya. Nah, ini juga bisa melakukan hubungan antara satu orang ke topik-topik lainnya. Jadi mana orang yang paling berpengaruh, topik apa yang paling berpengaruh, terus sektor apa yang paling. Nah, ini juga bisa kalian gunakan untuk misalkan melakukan analisis perekonomian atau analisis sosial kesehatan. Ini contohnya kesehatan, ini contoh macam-macam ya. Dari sini saya menggunakan datasetnya adalah dari sebuah koran online ya. Nah, ini bisa. Artinya tampilkan, visualkan gambarnya sehingga menarik. Meskipun gambar ini virus juga, tapi kelihatan relasi antar topik, relasi antar orang, tinggal kalian set saja. Kalian pengennya kemana. Nah, ini juga kalau misalkan saya kuantitatifkan, misalkan di sini adalah resource, misalkan ada Joko Widodo dan lain sebagainya, termasuk nilainya, nilai pengaruh dia terhadap ke yang lain. Nah, ini beberapa yang bisa kalian lakukan. Artinya apa? Artinya zaman sekarang itu tidak susah, banyak toolsnya, datasetnya, datanya juga banyak. Ini saya tidak melakukan data primer ya, saya melakukan crawling ke beberapa data. Artinya saya menggunakan data sekunder. Nah, ini juga terlihat bahwa ternyata nih dari COVID-19 itu yang saya kumpulkan itu ternyata ekspor problem itu kebanyakan ke healthcare, ke masalah isu kesehatan. Ada juga isu ekonomi tadi tapi tidak terlalu karena waktu itu masih baru ya, karena fokusnya masih ke kesehatan. Mungkin kalau sekarang sudah banyak yang ke ekonomi. Karena ini rentang waktunya memang waktu itu di bulan Mei, di awal-awal itu ya. Nah, kemudian ini juga kita bisa melihat hubungan korelasi antar topik dengan topik. Nah, ini juga bisa beberapa contoh hasil pembahasan yang bisa kalian tampilkan. Tapi pada prinsipnya apa yang saya tekankan di sini adalah apapun metodenya, apapun metode kalian, baik itu menggunakan data kualitatif atau data kuantitatif, itu sama-sama bisa menghasilkan sesuatu yang bagus secara visual ataupun mudah dikerjakan, tergantung dari ketersediaan data. Ingat ya, pada saat bidang 1 dan 2, jangan memilih topik meskipun topik itu bagus, tapi datanya tidak tersedia, karena kalian yang akan rugi. Lebih bagus data tersedia, topik kurang bagus, daripada topik bagus, tapi data tidak tersedia. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Itu sekian dari saya. Mohon maaf, saya mengambil waktu sekitar 11 menit. Silakan lanjutkan diskusi. Saya kembalikan waktu kepada Mas Agus. Baik, terima kasih Mas Anto atas materinya, luar biasa ya, lengkap dan ya agar lebih menarik dan
lebih mendalam begitu ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masih penasaran terkait bagaimana metodologi penelitian. Nah, langsung saja karena kita akan langsung tanya jawab. Jadi nanti konsepnya kita setiap pemateri tanya jawab, selesaikan dulu begitu ya, baru nanti ke materi yang berikutnya. Nah, sekarang untuk yang materi Mas Anto tadi, silakan bagi teman-teman yang ingin lebih memperdalam lagi atau ada yang masih unek-unek yang ingin ditanyakan, bisa melalui chat atau mau bicara langsung juga boleh ya. Nanti bisa memberikan tanda atau di chat langsung via chat boleh atau juga ngobrol langsung ya biar kita saling eh, kenal lebih dekat begitu ya. Enggak, biasanya nih langsung ada chatnya dari teman. Saya Oke, mau nanya, Pak. oke. Kak Ade Irma ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Pak. Sebenarnya ini lebih ke alat ujinya sih untuk instrumen penelitian. Nah, kalau misalnya kita menggunakan instrumen penelitiannya itu kuesioner, ya Pak ya? Misal, kan kalau di kesehatan tuh kan bukan hanya jawabannya tuh kayak misalnya kuesioner kan kayak sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Tapi di kesehatan tuh ada juga yang memberi jawaban kuesioner itu ya atau tidak. Atau dengan skala pengukuran nominal. Nah, untuk di metode penelitian kan selalu ada validitas dan reliabilitas. Nah, yang saya ingin tanyakan kalau misalnya kita menggunakan jawabannya itu ya tidak atau skala pengukurannya nominal. Nah, uji analisis apa yang kita gunakan untuk validitas kayak gitu. Langsung ditanggapi aja mungkin ya Mas Anto. Ya, langsung ya, ini teknis sekali ya. Nah, tapi saya sangat senang sekali dengan Mbak Ade ini karena sudah memahami bahwa kalau kita menggunakan instrumen, itu ada satu syarat yang harus dipenuhi, bahwa bahwa kita harus melakukan validitas dan reliabilitas ya. Apalagi kalau instrumen. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya untuk melakukan instrumen dengan menggunakan kuesioner ini agak sedikit tricky ya. Jadi sebenarnya kita nguji dulu instrumennya dalam bentuk kuesioner ini, Mbak ya. Nah, dalam bentuk kuesioner. Nah, harus diuji dulu kuesionernya. Pertama, apakah kuesioner kita itu sudah layak apa enggak. Jadi biasanya ada dua tahap kalau dalam instrumen dalam menggunakan kuesioner itu. Pertama, kita gunakan kuesioner, kemudian kita uji dulu kuesionernya. Uji dulu itu artinya tetap menggunakan responden juga, tapi jumlahnya tidak sebanyak sampel kita. Biasanya gitu ya. Nah, kemudian kita uji. Untuk jawabannya, meskipun jawabannya scale ataupun jawabannya itu dalam bentuk scale ataupun nominal itu nggak masalah, bisa tetap diuji. Cuman yang menjadi tricky di sini adalah jawabannya itu, artinya penentuan scale kalau nominal jelas ya 1 atau 2 atau 0 dan 1, itu nggak masalah. Tapi kalau pada saat penentuan scale, kalau saya rekomendasikan scale-nya itu biasanya jangan ada yang jawabannya di tengah-tengah. Kalau saya lebih cenderung suka menggunakan yang genap sih. Scale-nya jumlahnya genap. Jadi tidak ada yang jawabnya ragu-ragu atau tidak aja jawabnya sedang. Karena kalau kita jawabnya tahu sedang, itu nggak tahu sedangnya itu lebih ke setuju atau ke tidak setuju. Tapi itu tergantung desainnya ya. Jadi pada prinsipnya ujinya bisa digunakan. Kalau untuk toolsnya ya, misalkan menggunakan validitas atau misalkan realitas itu kayak misalkan menggunakan Cochrane Alpha ya, kalau untuk realitasnya kalau di atas 0,6 dan lain sebagainya, itu teknikal banget, banyak referensinya. Atau misalkan validitasnya menggunakan apakah jawaban dari itu mengikuti distribusi normal apa tidak. Atau menggunakan yang disebut namanya, gini Mbak, kalau di dalam instrumen itu kan misalkan kita ada 10 pertanyaan ya, ini saya bicara teknikal sedikit. Kalau misalkan di 10 pertanyaan itu kita pengen nguji apakah benar 10 pertanyaan itu memang berkontribusi positif kepada penelitian kita. Jangan sampai ada satu pertanyaan yang mengakibatkan justru hasil penelitian kita nggak bagus. Nah, biasanya bisa menggunakan faktor analisis untuk melihat bahwa bahwa setiap pertanyaan kita itu sudah tepat. Tapi pada prinsipnya yang perlu dilakukan di awal adalah uji validitas dan reliabilitasnya dulu. Kalau seandainya kuesionernya itu lolos, baru uji sampel seluruhan. Jadi ada dua kali pre-processing, ada dua kali proses di sini, Mbak. Yang pertama adalah instrumennya diuji dulu, apakah instrumen itu sudah layak apa tidak dengan menggunakan validitas dan reliabilitas. Kemudian
tentu beberapa indikator ya seperti Cronbach alpha dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa menghasilkan kalau nilai R-nya di atas 0, saya lupa kalau nggak salah di atas 0,3 efeknya itu berarti bisa, atau kalau Cronbach alpha biasanya di atas 0,6 atau 0,7. Biasanya seperti itu ya, 0,6 atau 0,7. Silakan baca referensinya untuk lebih teknis lagi. Kemudian setelah ini uji, kemudian baru setelah ini terlolos ya, setelah lolos, katakan ambil sampel misalkan 30% dari sampelnya Mbak. Misalkan sampelnya Mbak ada 50. Let's say ambil 30% dari 50 untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumennya. Ini kalau untuk instrumen kuesioner ya. Yang kedua, kalau itu sudah lewat, baru Mbak lakukan pengumpulan sampel dengan menggunakan kuesioner tersebut yang sudah diuji. Nah, itu pendekatan pertama. Yang kedua, sekarang kalau seandainya Mbak ingin mengetahui sekaligus menguji, oh ya, kuesioner saya itu sudah bagus, sudah valid. Tetapi apakah pertanyaan saya itu sudah benar? Kan biasanya ada gitu. Nah, diuji validitas dan reliabilitas itu sekaligus kita bisa mengidentifikasi item-item pertanyaan mana saja yang mempunyai bobot yang rendah, atau justru yang mengakibatkan hasil kita tidak bagus. Nah, itu bisa diketahui juga. Nanti kalau misalkan ada item pertanyaan yang tidak bagus, langsung kita buang saja. Karena itu justru malah kurang begitu bagus. Tapi, ingat, untuk bisa melakukan itu harus ada datanya. Nah, datanya tadi saya sampaikan. Di tahap pertama, lakukan, ambil 30% dari sampel, lakukan uji kuesioner, kemudian kalau sudah lolos, baru berikutnya ambil sampel secara penuh. Gitu, Mbak, ya? Maaf, saya mau lebih menyimpulkan lagi. Jadi kan gini, kalau misalnya kita menguji validitas kan, misal untuk yang jawabannya sangat setuju kayak gitu. Nah, alat uji validitasnya itu kan saya baca-baca sih lebih ke kayak korelasi Spearman. Berarti kalau misalnya validitas untuk jawabannya kayak yang tadi, ya tidak itu dengan skala pengukuran nominal menggunakan faktor analisis seperti itu, apa gimana ya? Soalnya ada juga yang bilang menggunakan menggunakan chi-square untuk menguji validitas dengan jawabannya tidak. Iya, betul Mbak. Jadi gini. Lebih tepatnya pakai apa ya kalau misalnya kuesioner tersebut dengan jawabannya tidak gitu. Ya, yes. Jadi gini, kalau saya biasanya kalau untuk menggunakan data yang nominal atau misalkan saya seberapa mungkin kita menghindari jawaban yang 1-2 ya, karena jawabannya iya dan tidak. Tapi kalau bisa menggunakan hal seperti itu, cek dulu sebenarnya Mbak. Jadi penggunaan chi-square, Spearman dan lain sebagainya kan harus kita lihat dulu apakah dia itu memenuhi normalitas apa enggak. Itu dulu Mbak. Kan kita nggak bisa kalau misalkan Mbak pakai normalitas, ternyata variabelnya berdistribusi normal terus tiba-tiba menggunakan chi-square. Artinya kurang tepat. Tapi pastikan dulu normalitasnya. Bisa aja Mbak, bisa aja menggunakan chi-square. Misalkan menggunakan chi-square atau menggunakan normalitas atau Spearman atau apa, itu untuk bisa digunakan untuk melakukan pengujian seperti itu. Tapi pada prinsipnya di dalam statistik kan ada beberapa asumsi harus dipenuhi. Misalkan kalau Mbak menggunakan chi-square, asumsinya harus seperti apa? Oh, ternyata data saya tidak normal. Oh, ternyata data saya kualitatif. Gitu ya, biasa gitu ya. Tapi kalau data kualitatif silakan menggunakan chi-square. Tapi perhatikan dulu yang ingin saya sampaikan adalah logikanya dulu, Mbak. Apapun tekniknya itu tidak masalah selama tekniknya tepat, banyak referensinya. Tetapi logikanya itu dulu. Logikanya adalah melakukan ujinya dulu, sesuaikan dengan datanya Mbak. Kalau misalkan datanya Mbak kualitatif, ya gunakanlah alat uji statistik yang khusus untuk data kualitatif. Kalau misalkan datanya itu tidak berdistribusi normal atau sampelnya kurang, ya gunakanlah beberapa analisis yang seperti itu. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah usahakan yang Mbak lakukan sudah tepat, melakukan validitas dan realitas sudah tepat untuk instrumennya. Tetapi prinsipnya adalah pemilihan metode teknisnya untuk menggunakan data nominal sebenarnya tidak terlalu berbeda ya, tidak terlalu jauh. Tapi tekankan dulu bahwa Mbak harus bisa melihat distribusi jawaban dari hasil kuesionernya Mbak itu. Seperti itu. Kalau misalkan asumsi normalitas dan terpenuhi ya cukup menggunakan Spearman. Tapi kalau menurut saya, kalau Mbak pengen menggunakan kuesioner silahkan dicoba aja. Tapi harusnya hasilnya tidak jauh berbeda. Dengan asumsi normalitas terpenuhi ya. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya angka-angka itu harus Mbak pahami dulu. Spearman berarti misalkan kalau nggak salah, kalau untuk validitas kalau nggak salah R-nya 0, berapa gitu, ada beberapa yang ada 0,3, 0,4, terus kemudian yang untuk Cronbach alpha adalah 0,6, 0,7 untuk reliabilitas ya.
Kemudian ada juga misalkan pakai menggunakan faktor analisis untuk melihat apakah item-item tersebut sudah tepat atau tidak untuk mewakili instrumennya Mbak Ade, seperti itu. Gitu Mbak ya. Ya, gitu Mbak Ade mungkin ya. Boleh tahu Mbak Ade Irma ini dari kampus mana ya? Dari Stikas Bina Putra Banjar. Oh, dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Kesehatan ya. Baik. Terima kasih Mbak Ade. Tapi Mbak Ade, datanya yang untuk nguji instrumennya udah terkumpul ya? Jadi saya tuh udah terkumpul sih. Jadi kan sebelum kita melakukan penelitian ke responden yang sebenarnya kan, jadi melakukan uji validitas sama reliabilitas dulu. Iya, Karena betul. kan si kuesioner tersebut kan belum baku kan. Jadi sama saya di uji validitas sama reliabilitas dulu. Nah, yang saya bingung kan kebiasaan kalau misalnya membuat kuesioner itu menggunakan yang jawaban sangat setuju, yang 1, 2, 3, 4 yang kayak gitu kan lebih mudah kan menggunakan korelasi Spearman. Sedangkan di sini saya penelitiannya jawabannya itu menggunakan yang ya tidak itu, skalanya nominal. Jadi saya bingung menggunakan apa ya, ada yang kurangin yang bilang gitu. Jadi saya masih bingung sih yang kalau kuesionernya jawabannya ya tidak semua, Mbak. Iya, ada yang jadi misal variabel X-nya itu ya tidak. Kalau yang Y-nya itu yang menggunakan sangat setuju bla 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 yang kayak gitu. Jadi yang masih bingung tuh yang itu yang menggunakan jawabannya ya tidak itu. Jadi menggunakan apa ya validitasnya gitu. Ya biasanya sih yang beberapa ya, artinya ya beberapa ya, nggak, maksudnya gini, tidak salah menggunakan 01 atau 12, tapi saya pernah melakukan pengujian gitu ya, dengan ya Mbak tadi bisa analisis dengan chi-square, ya boleh-boleh aja. Kalau gini kan berarti kan datanya data kualitatif ya, kalau gini kan datanya kualitatif ya, scale ataupun nominal ya. Ya artinya bukan data rasio atau data numerik kan, pasti bukan data rasio atau bukan data numerik ya. Bisa aja karena chi-square kan untuk data kualitatif ya, boleh aja Mbak. Faktor analisis tadi saya sampaikan, misalkan kalau Mbak pengen mengetahui apakah apakah pertanyaan Mbak itu memang butuh semua itu sih, atau ternyata cukup 10 pertanyaan itu hasilnya udah sama daripada 20 pertanyaan. Maksud saya gitu, kebayang ya? Iya. Oke Mbak, sukses ya dengan risetnya ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Ade Irma. Dan berikutnya ada chat, ini Mas Anto. Dari pertanyaan berikutnya Mbak Amalia Fitriani ya. Izin bertanya Pak, katanya mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kamera mic karena jaringan tidak stabil. Saya ingin bertanya apakah ada cara tertentu yang dapat dilakukan apabila saat melakukan pengolahan data ditemukan bahwa data tidak memenuhi asumsi pengujian, bahkan setelah ditransformasi datanya, sehingga kita tidak dapat menggunakan alat ukur yang sudah direncanakan untuk digunakan saat membangun penelitian. Terima kasih. Oke, nah mungkin saya kurang lengkap dapat informasinya. Di sini tertulis bahwa tidak asumsi pengujian yang mana. Banyak yang soal asumsi pengujian kalau dalam statistik ya. Kita bicara secara umum aja ya. Kalau misalkan tidak memenuhi asumsi pengujian, let's say misalkan ternyata tidak memenuhi asumsi normalitas misalkan ya. Artinya ternyata datanya kurang ya. Biasanya ya sampel kita tambah, misalkan ya gitu ya. Tapi nanti silakan dikonfirmasi ke saya. Di sini contohnya tidak memenuhi asumsi pengujian seperti apa. Kemudian setelah ditransformasi datanya sehingga tidak dapat menggunakan alat ukur dan jaringan. Nah, pada prinsipnya adalah biasanya secara statistikal, terutama yang datanya kuantitatif, itu kan harus diuji normalitasnya dulu ya. Selalu seperti itu. Apakah datanya itu mengikuti distribusi normal apa tidak? Itu banyak sekali uji normalitas ya. Kalau tidak, ini pertanyaannya sangat sering diajukan ya dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Kalau seandainya data saya tidak memenuhi hal tersebut, tidak memenuhi asumsi normalitas atau lebih teknikalnya tidak memenuhi asumsi homogenesitas atau ergositas, itu apa yang saya lakukan? Nah, biasanya tergantung. Kalau misalkan asumsinya tidak normal ya biasanya angka yang paling jitu adalah nambah sampel. Biasanya paling simpel nambah sampel atau something wrong dengan kuesioner kita. Banyak sekali yang perlu dikaji. Kalau misalkan data kalian mengambilnya dengan survei, pertama mungkin samplingnya tidak tepat. Misalkan samplingnya tidak tepat, itu salahnya di samplingnya. Belum tentu datanya salah, bisa jadi harus dikaji. Makanya asumsi apa yang tidak terpenuhi harus didefinisikan di awal. Kalau tidak normalitas secara umum biasanya dengan melakukan penambahan sampel. Tapi perhatikan
kalau melakukan sampling itu harus harus memenuhi keterwakilan proporsi. Jadi asumsi keterwakilan terhadap populasi juga harus dipenuhi. Oleh karena itu sampelnya harus sampling metodenya harus di-improve lagi. Yang agak susah biasanya kalau kualitatif ya, karena kalau kualitatif atau kita menggunakan non-probability sampling, tentu kan biasanya kalau kita mau pakai snowball sampling atau proporsi sampling itu kan berdasarkan justifikasi kita. Nah itu juga biasanya akan sangat susah karena berat di kita, karena penelitian itu tidak boleh subjektif. Nah kedua kalau misalkan kita mentransformasi data ini saya butuh informasi lebih lanjut lagi, apakah mentransformasi datanya itu pada saat dari kualitatif ke kuantitatif atau bagaimana? Karena pada prinsipnya kalau melakukan transformasi data kan prinsipnya itu hanya proses pre-processing saja, tidak again normalitas juga tetap harus dipenuhi. Nah, kemudian untuk alat ukur yang digunakan bagusnya adalah dalam menggunakan alat ukur itu kan biasanya kalau di statistik kalau kita menggunakan chi-square misalkan atau menggunakan F gitu kan, F-table misalkan, menggunakan chi-square atau menggunakan ANOVA misalkan gitu ya simpelnya aja lah kita atau ANOVA atau regresi, itu kan ada asumsi-asumsi harus dipenuhi. Misalkan kalau simpelnya nih asumsi regresi misalkan bahwa antara variabel X1 dan variabel X2 harus saling bebas tidak berhubungan, seperti itu kan misalkan. Itu kan ada uji-ujinya. Nah, itu harus diantisipasi. Kalau misalkan kita simpel tadi kan saya udah ambil contoh satu normalitas. Yang kedua misalkan ternyata ada hubungan antara variabel X1 dan variabel X2. Berarti ada something wrong dengan penetapan variabel X kita. Nah, berarti yang dikaji adalah variabel X-nya. Siapa tahu variabel itu tidak cocok. Kita cari variabel lain. Jangan dipaksakan ya. Jangan melakukan penghubungan variabel, melakukan hubungan antara X1 dengan X2, X1 dengan Y, ternyata X1 dan X2 itu ada hubungan yang kuat. Nah, itu kan nggak boleh. Harusnya berarti kita hindari hal seperti itu. Tapi again harus dikaji lebih dalam dulu tidak pemenuhan asumsi itu apanya dari sisi apanya itu. Itu mungkin dulu Mas Agus. Baik, Mas Anto. Nah, mungkin Mbak Amalia ya, tapi katanya jaringannya lagi tidak stabil. Kalau bisa lebih interaktif mungkin bagaimana Mbak Alia bisa mengaktifkan mungkin ininya aja, mic-nya, tidak perlu videonya. Gimana Mbak Amalia? Ya. Atau bisa lewat chat aja nanti. Ya. Baik, untuk tadi agar bisa lebih lengkap lagi begitu ya. Yang dimaksudkan apakah sudah seperti itu atau bagaimana begitu. Nah, mangga dari teman-teman, karena Mbak Amalia sekali lagi coba mungkin bisa Mbak Amalia. Oke. Belum ya, sepertinya. Dari teman-teman yang lain, silakan di chat juga belum ada yang masuk. Mungkin mau langsung bertanya. Silakan langsung mengaktifkan mic-nya. Wah, ini teman. Ya, sambil nunggu jawaban. Ini kan teman-teman saya rasa saya nggak tahu ya apakah di sini sudah ada teman-teman yang belum mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian nggak? Atau siapa yang di sini yang belum mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian? Ya, nih teman-teman, gimana? Halo? Pada mati semua ya mic-nya? Sudah dapat, Kak. Oh, sudah dapat ya. Kalau sudah dapat artinya kalau sudah dapat artinya bagus ya. Saya takutnya ada beberapa peserta di sini yang belum dapat metodologi penelitian. Jadi agak mix up gitu kan, Tapi kalau seharusnya kalau sudah dapat metodologi penelitian mungkin bisa langsung catch up. Cuman yang ingin saya tekankan sambil nunggu pertanyaan ya. Cuman yang ingin saya tekankan di sini adalah apapun metode yang kalian gunakan, sebenarnya jangan cara yang paling mudah adalah gunakan referensi. Ingat ya, kalian kan selalu melakukan kajian literatur. Bahkan saya pun di posisi sekarang itu juga masih mengalami ini kira-kira nih metode ini bagus nggak ya? Ini bisa loh dipakai, kalau bisa dipakai itu bisa gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah
ini kira-kira metode ini bisa bagus nggak ya hasilnya? Kan kadang hal seperti itu kan kadang menjadi pertanyaan ya. Oleh karena itu untuk mengkat waktu yang bisa terbuang gara-gara itu lakukan kajian. Artinya adalah di paper-paper itu kan menggunakan metode dan hasilnya seperti itu. Nah, bisa adopsilah penggunaan metode yang hasilnya bagus menurut si penelitian sebelumnya. Kalau misalkan nih, saya bagus menggunakan clustering, atau saya bagusnya menggunakan misalkan clusteringnya menggunakan K-means, atau saya menggunakan beberapa algoritma lain misalkan, atau misalkan dalam melakukan perhitungan akurasi ini saya menggunakan neural network atau misalkan forest gitu kan. Nah, itu kan dua hal yang bisa dilakukan dua-duanya gitu kan. Tapi kan kita butuh waktu kalau kita pengen uji masing-masing kan butuh waktu ya. Oleh karena itu biasanya bacalah referensi, dari situ ketahuan ternyata dengan menggunakan metode tertentu ini akurasinya lebih bagus. Artinya kita bisa step up, bisa speed up gitu ya terkait penentuan metode. Nah, untuk penentuan metode analisis yang terkait hubungan dengan statistik dan uji lainnya memang agak tricky. Nah, biasanya ini tiap dosen itu punya pendekatan yang berbeda. Meskipun teorinya sama ya. Bahkan apa yang saya sampaikan belum tentu juga sama dengan teman-teman di dosen statistik, pasti beda karena bisa jadi beda pemahaman dan beda experience. Tapi pada prinsipnya adalah gunakanlah kenali penelitian kalian, kenali data, terutama kenali data ya untuk menentukan metode statistik. Kenali data statistik kalian. Kenali data, kemudian uji data tersebut. Ini kalau kita bicara secara statistik. Kenali data kalian. Kalau data kalian kualitatif, nah langsung kerucutkan ke metode analisis yang kualitatif. Kalau data kalian kuantitatif, langsung kerucutkan. Nah, dari situ sudah dipilah-pilah dulu. Kemudian asumsi kalau misalkan kalian menggunakan alat uji statistik, otomatis setiap alat uji statistik itu requires asumsi. Asumsinya apa itu harus dipenuhi dulu. Tadi saya contohkan kan normalitas, kemudian heterogenitas, homogenitas, maaf saya nggak belibet ngomongnya, yang ada hubungan antara X1 dan antara variabel X. Nah, hal seperti itu harus kalian kaji. Nah, nanti untuk detail, misalkan kalau teman-teman yang bimbingan nanti bisa dibahas lebih detail lagi terkait hal itu. Silakan, itu ada pertanyaan lagi, Mas? Ya, baik. Di sini juga sudah ada yang bertanya mic. Mas Paja, apa mau menyampaikan langsung? Ada Mas Paja Budiarti. Oke, berarti langsung di chat dulu aja ya. Tadi mengaktifkan mic, saya kira mau langsung bicara. Nah, ada pertanyaan dari Mas Apriliansah. Izin bertanya, Pak. Berarti esensial dari skripsi ini metode akan ngikut dengan masalah yang kita ajukan ya, Pak? Nah. Ya, pertanyaan sangat bagus. Metode sebenarnya gini, biasanya metode itu akan ngikut, kalau biasanya ya, ngikut dengan data yang akan kita gunakan, atau jenis penelitian, ngikut dengan jenis penelitian, lebih tepatnya, bukan dengan masalah ya. Jadi metode itu akan ngikut dengan jenis penelitian yang akan kita ajukan, karena metode sifatnya roda ya. Misalkan gini, logikanya gini, kita masalahnya udah bagus, kadang saya temui itu masalahnya udah bagus, teorinya udah bagus, tetapi dia salah pakai metode. Padahal harusnya dia jenis penelitiannya itu adalah, misalkan adalah eksploratif. Terus ternyata dia menggunakan jenis penelitian yang bukan seperti itu. Meskipun itu bisa-bisa aja, tapi kadang hasilnya kurang maksimal. Jadi saran saya adalah gunakanlah metode yang mengikuti jenis penelitian. Oleh karena itu tadi di awal, di metodologi penelitian yang gambar tangan itu yang paling pertama adalah jenis penelitiannya. Jenis penelitian kalian apa? Nah, cari terus metode penelitian kalian sesuaikan dengan jenis penelitian. Apalagi kalau misalkan kalian tahu data yang kalian kumpulkan apa, berarti kan itu di desain penelitiannya. Nah, di desain penelitiannya itu sendiri bisa kalian identifikasi metode penelitian yang cocok. Metode bedakan antara metodologi dengan metode ya. Jangan disamakan ya. Kalau metodologi penelitian itu adalah yang keseluruhannya itulah metodologi penelitian. Nah, kalau metode itu lebih teknisnya. Metode misalkan kalau saya pengen melakukan pengolahan data ini, saya menggunakan metode apa? Misalkan saya pengen melakukan analisis, pengen melakukan clustering, misalkan saya menggunakan metode K-means, seperti itu ya. Atau saya menggunakan metode SLR, misalkan untuk melakukan kajian literatur. Tapi pada prinsipnya, metodologi penelitian itu mengikut jenis penelitian yang akan kita ambil.
atau data yang kita gunakan. Itu biasanya dari situ. Kalau masalah itu lebih ke arah tujuan, kalau masalah penelitian itu lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah penentuan kira-kira ruang lingkup penelitian kita seperti itu, masih bermain di area bab 1. Kalau masalah itu masih bermain di bab 1. Tetapi kalau kalian misalkan mempunyai referensi paper atau jurnal di masalah itu, nah itu lebih enak. Artinya kalau topiknya sama, areanya sama, tinggal dilihat aja di bab 3-nya, pilih metodologi atau metode yang digunakan, yang metode yang di dalamnya ya, diadopsi seperti itu. Jadi esensialnya metodologi itu ngikut jenis penelitian yang kita ajukan. Siap. Nah, ini Mas Apriliansa mau bagaimana? Cukup atau mau menanggapi? Oke, katanya terima kasih, Pak. Nah, sudah cukup. Dan juga ada respon dari Mbak Amalia. Tadi penjelasannya sudah jelas, Pak, katanya. Jadi memang yang ditanyakan secara umum. Jadi sudah jelas juga, Mas. Masya Allah. Nah, berikutnya dari Mbak Sinta. Apakah materi atau metode ini juga bisa diaplikasikan ke penyusunan tesis? Iya, jawabannya bisa banget. Justru malah yang saya sampaikan ini umum, bahkan disertasi pun bisa. Karena yang saya sampaikan ini adalah experience saya selama nyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi bisa banget. Jadi bisa ya ke tesis. Nah ini justru malah ini, maaf, punten. Justru malah untuk tesis malah harus ini gitu loh. Harus ini, artinya karena tesis sudah level magister ya harus sedetail ini. Baik, nah ini Mbak Sinta mau menanggapi atau mungkin, nah berikutnya, oh iya belum ada lagi ya, ini ada private, dan biasanya di webinar sebelumnya juga banyak ini pertanyaan, berarti mudah-mudahan ini sudah pada paham begitu ya. Bisa dua kemungkinan, paham atau mungkin masih bingung. Nah, kalau bingung silakan, mumpung ada waktu lagi nih ya, silakan yang mau bertanya, masih bisa 1 atau 2 pertanyaan, dan ya mudah-mudahan kalau memang tidak ada pertanyaan berarti sudah pada paham begitu ya. Baik, ada lagi teman-teman? Mumpung masih ada kesempatan, waktu sekitar 5 menit lagi, ini untuk bagian pembicara 1, Mas Anto. Dimanfaatkan, silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Ya, baik. Sekira mungkin belum ada lagi nih, Mas Anto. Dan nanti kalau ada apa yang mau ditanyakan, boleh di chat aja langsung. Namun mungkin ke Mas Anto ada yang mau disampaikan, dan nanti setelah ditutup sesi pertama itu diperbolehkan Mas Anto kalau misalkan ada kegiatan atau Mas Anto ada kesibukan untuk boleh terlebih dahulu begitu. Takutnya Mas Anto nanti ada kegiatan lanjutan. Oke, ya Mas Agus, terima kasih. Yang saya tidak banyak yang saya sampaikan. Cuman yang paling penting yang perlu dipahami teman-teman, meskipun terkadang metodologi penelitian ini terkesan diremehkan di dalam penyusunan proposal, kan biasanya kan mendapat porsi yang paling diremehkan ya biasanya di bab 3 gitu. Bab 3 kadang akhirnya dia nulisnya apa adanya saja, asal-asalan saja. Tapi justru metodologi penelitian ini yang paling penting untuk menggerakkan roda. Nah, apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran kira-kira kalau saya nulis bab 3 itu apa isinya. Kurang lebih seperti itu, apa isinya. Jadi saya sudah jelaskan juga mengenai jadi pembuatan tabel, pembuatan visualisasi tahapan, penentuan metode, input-output, aktivitas, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa memberikan arahan kepada teman-teman di sini. Termasuk dalam metodologi penelitian itu harus sesuai dengan ruang lingkup penelitian kita. Nah, itu mungkin tadi saya belum menyampaikan ya, bahwa metodologi penelitian kalian atau tahapan kalian itu harus sesuai atau berdasarkan ruang lingkup penelitian. Jangan membuat tahapan-tahapan atau aktivitas yang justru malah di luar ruang lingkup, karena akan terlalu kompleks dan tidak maksimal. Mungkin itu aja, sekaligus saya mohon izin Mas Agus dan Mas Cepi, saya untuk live, karena saya nanti akan ada agenda lagi
jam 11 dan jam 1, jadi mungkin butuh persiapan dulu. Gitu ya. Baik. Siap, Mas Santo, terima kasih banyak. Ya, Mas Santo. Ya, Mas izin dulu, Mas Agus, Mas Cepi, teman-teman semua ya, semoga bermanfaat. Mantap, Mas Santo. Insya Allah, Ya. sangat Oke. bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.